Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah jamaah sekalian Jumat yang dimuliakan Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada hari Jumat yang mulia ini, di penghujung tahun 1445 Hijriah ini, kami berpesan kepada diri kami pribadi maupun kepada jamaah sekalian. Marilah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah sejauh batas maksimal kemampuan kita dan menjauhi segala larangan Allah tanpa terkecuali. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di penghujung tahun 1445 Hijriah ini penting bagi kita untuk terus bermuhasabah dalam rangka perbaikan diri kita agar menjadi hamba yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah penting dilakukan di tengah rutinitas keseharian kita. Manusia bukanlah mesin yang melakukan gerak tanpa perasaan. Muhasabah akan memberikan kesadaran yang menggerakkan kita ke arah kebaikan. Selain itu, seorang muslim juga perlu senantiasa mengingat asal penciptanya. Perenungan atas apa yang telah terjadi penting dilakukan agar mampu mengambil ibrah atau pelajaran, agar mampu memetik hikmah demi perbaikan di masa depan. Memperbaiki kekurangan maupun kesalahan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita perlu merenungkan dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, di jalan apa yang kita berjuang, dari mana kita mempunyai daya untuk melakukan segala perbuatan. Kelak ketika mati, kemana kita akan kembalikan? Jawaban dari perenungan di atas adalah minallah, billah dan ilallah. Perenungan seperti itu membuat kita selalu mawas diri bahwa kita diatur oleh Allah, Zat yang menciptakan kita. Manusia tidak bisa melakukan segala hal menuruti kesenangannya belaka. Masyaallah muslim rahimahumullah. Rasulullah sabda dari Sa'ad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, orang cerdas adalah orang yang mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti bahwa hawa nafsunya serta terang-terangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Agar termasuk golongan najis sebagaimana diterapkan oleh Rasulullah. Sudah selayaknya kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri selama setahun ini. Amal kebaikan apa yang telah kita lakukan, amal jelek apa saja yang telah kita lakukan, rencana kebaikan apa yang belum tercapai di tahun ini, rencana kebaikan apa yang ingin kita laksanakan di tahun depan. Siapa saja yang tersakiti oleh perbuatan dan ucapan kita, ilmu apa yang telah kita dapatkan di tahun ini, dan sederet pertanyaan lainnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sayyidina Umar bin Khattab menyatakan, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Luqman Al-Hakim pernah menasihati anaknya sebagaimana dikutip dari kitab Luqmanul Hakim wa Hikam, bahwa orang-orang yang memandang fenomena tanpa mengambil ibrah adalah orang yang lalai. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Terdapat hadis riwayat sahabat Maimun bin Mihran, hamba tidak dikatakan bertakwa hingga mengoreksi dirinya sebagaimana dia mengoreksi rekannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Semakin banyak umur yang terlewati, semakin banyak ilmu yang dikaji, semakin banyak orang saleh yang ditemui, semakin
banyak kegiatan hidup yang dialami, semakin berkurang di antara umur ini. Kalau semua pengalaman tersebut tidak menjadi tonggak perbaikan diri, apalah gunanya hidup ini? Dalam hadis disebutkan, barang siapa hatinya lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Kiai Wahid Hashim sering mengutip sebuah ungkapan berbahasa Arab terkait pentingnya menggunakan anugerah usia dari Allah. Beliau menyatakan, "Iza fatani yaumun walam ashtari dan walam ahtasib ilman fama saqala minhum." Yang berarti hari yang lewat tanpa manfaat, tanpa melakukan hal yang berguna, maka tiada pantas terbilang sebagai usia. Orang yang sudah baik dituntun kebaikan diri, orang yang belum baik dituntun untuk memperbaiki diri. Semua orang memiliki tuntutannya masing-masing. Semoga kita termasuk orang yang ditakdirkan Allah, jadi orang yang mampu bermusabar setiap waktu dan senantiasa mampu memperbaiki diri. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.